Ali Mukhtar Ngabalin, Ustadz, ada dua Ustadz malam ini. Mau nanya, due to the current circumstances, itu ya, FIFA alasannya cuma itu, 5 kata, due to the current circumstances. Itu diartikan apa, Bang Ali Mukhtar Ngabalin? Apakah karena intervensi pemerintah atau intervensi politik? Dalam hal ini barangkali ada surat atau pernyataan dari PLT Menpora. Ya, maksudnya kan FIFA mendengarnya kan nggak boleh dengar dari orang bisik-bisik di jalanan nih. Harus resmi ya. Nah, datang Pak Erick Thohir dengan sepenuhnya dukungan dari Bapak Presiden Jokowi. Kemudian FIFA menulis dalam suratnya, itu saya jelaskan betul, ada Ustadz Akmal di sini, due to the current circumstances. Jadi berdasarkan kondisi terakhir. Nah, itu apa, Bapak Ali Mukhtar Ngabalin? Apa itu yang menyebabkan kita batal? 5 kata ini artinya apa? Ya kecewa lah, kita sudah menyiapkan sejak awal kok. Kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kita lakukan. Kalau saya boleh sampaikan, ada di awal-awal yang waktu itu saya berkomunikasi sebelum saya berstatement pada seluruh kementerian termasuk PSSI adalah peluang-peluang utama fokus, ya, peluang-peluang utama fokus, sehingga relasi antar bangsa dan negara, konstitusinya semuanya terpegang, olahraganya bisa jalan. Tapi satu kata yang saya sampaikan, tunggu keputusan satu tahap lagi yang kalau bahasanya Mas Gibran di tweetnya ada plan B dan plan C. Bukan Ganjar dalang dari batalnya Piala Dunia U20, tapi PA212. Siapa yang paling senang dengan dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20? Yang paling senang udah pasti adalah kelompok PA212 dan komplotannya, termasuk kelompok yang ikut aksi 203 lalu. Saat tahu soal pembatalan tersebut, Korlap Aksi 203 Hussein senang dan bisa bernafas lega karena penyelenggaraan Piala Dunia U20 dibatalkan. Alhamdulillah, kami bersyukur Piala Dunia U20 di Indonesia dibatalkan secara resmi oleh FIFA, katanya. Sebenarnya jujur, yang kita tolak bukan Piala Dunia U20-nya, yang saat ini Indonesia selaku tuan rumah. Karena dari segi ekonomi dan posisi Indonesia di mata dunia serta lainnya itu sangat menguntungkan, katanya. Dengan pembatalan ini, maka secara otomatis kita hentikan semua tuntutan kita. Sekali lagi kami bersyukur, alhamdulillah ini semua adalah berkah, anugerah dan pertolongan dari Allah, kata dia. Mereka lah yang paling senang dengan penderitaan orang lain. Mereka senang karena ngotot memaksakan sudut pandang mereka ke orang lain. Mereka terlalu egois, tidak melihat dari kacamata pemain sepak bola, pelatih, ofisial, dan stakeholder yang terlibat. Mereka kehilangan mimpi bertanding. Mereka kehilangan pekerjaan, bisnis UMKM dan pariwisata juga kehilangan potensi keuntungan. Dan di sisi lain, para komplotan munafik itu tertawa dengan senang. Mereka hanya peduli dengan tuntutan mereka, meskipun harus menghancurkan negara ini atau bikin negara ini malu sejadi-jadinya. Alasan mereka selalu sama, kayak kaset rusak. Menerima Israel dianggap sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi dan menyakiti bangsa Palestina yang saat ini masih dijajah. Semoga ini bisa menjadi hikmah bagi siapapun yang menjadi pemerintah. Jangan sekali-kali menerima kedatangan negara penjajah Israel secara resmi apapun acaranya, karena itu adalah penyelewengan dan pengkhianatan terhadap konstitusi, katanya. Belanda dan Jepang juga penjajah di negeri ini, tapi mereka tidak teriak. USA juga termasuk aksesor, salah satunya saat menyerang Irak, tapi mereka tidak protes. Mereka sok berjuang menegakkan konstitusi, padahal mereka tukang bikin gaduh, benci pemerintah dan tidak peduli dengan konstitusi. Bahkan sebagian mau ubah ideologi yang artinya pengkhianatan terhadap konstitusi. Pancasila mungkin tidak mereka pedulikan, tapi saat bahas Israel dan bela Palestina, mereka berubah jadi paling Pancasialis. Ini standar ganda, muka tembok nggak tahu malu. Palestina pun takkan berupaya mati-matian mendukung dengan cara segila ini. Akibat bela Palestina, Indonesia batal jadi tuan rumah. Apakah Palestina akan ikut solidaritas dan tidak mau ikut pertandingan yang diadakan FIFA? Pasti tidak mau. Palestina tinggal ngomong, lah siapa yang minta kalian bela kami? Membela membabi buta dengan mengacak-acak negara ini. Negara ditelanjangi dan dilangkahi kayak enggak ada harganya. Mimpi pemain timnas dihancurkan. Mereka tidak peduli karena mereka hanya peduli pada diri sendiri. Itulah munafiknya mereka.
Di tempat lain, Israel santai-santai saja. Tuan rumah dipindah ke negara lain, Israel tetap bisa main. Israel tertawa, Indonesia berduka dan menangis. Palestina cuma mengucapkan thank you Indonesia. Habis itu ya udah, pasukan kadrun sampah membela membabi buta. Imbal balik cuma sedikit. Mereka kayak lebih cinta Palestina ketimbang negara sendiri. Mereka berani permalukan negara ini demi Palestina. Mereka berani menumbalkan orang lain demi satu negara. Saya selalu bilang berkali-kali, kekecewaan terbesar saya terhadap Jokowi adalah dia kurang tegas dan keras terhadap kelompok intoleran. Mereka yang keras menolak kedatangan Israel, bahkan sampai ancam-ancam kerahkan massa kepung mendara, adalah orang yang sama yang selama ini bikin gaduh lewat politik identitas dan politisasi agama. Sampai detik ini pun mereka dibiarkan seolah bukan sesuatu yang berbahaya. Akibatnya inilah yang kita petik, negara dipermalukan. Kalau mau negara ini maju tanpa direcoki melulu, mereka harus diberantas. Tapi negara selalu kalah karena terlalu penakut, terlalu bernyali tipis, sehingga segan dan banyak pertimbangan. Berkali-kali mereka menampar negara ini, tapi tetap saja dibiarkan apa adanya. Kepada pemerintah, ini baru permulaan. Ini cuma teaser dari apa yang bisa mereka lakukan jika makin kuat. Bisa-bisa negara ini jadi rujak atau mirip kapal pecah.